Bismillahirrahmanirrahim. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tahan! Mau kemana kau membawa kudamu, budak Muhammad? Dengarlah, aku adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Tidak ada yang berani melawanku. Apalagi harus bermain pedang denganku. Sekarang, bunuhlah dirimu dengan pedangmu sendiri. Jangan sampai aku yang membunuhmu. Karena aku akan menyayat-nyayat tubuh, lalu menyeretmu. Majulah dan buktikanlah. Kau akan menyesal kenapa berhadapan denganku. Aku takkan pernah menyesal dalam menghadapi lawan. Seharusnya kaulah yang menyesal karena berhadapan denganku dan harus pula mati tanpa arti di ujung pedang ini. Kau memang terlalu percaya diri. Kau telah terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Jangan lanjutkan ucapanmu, karena Allah akan menghukummu dengan kekalahan dan kematianmu. Aku tak suka melihat kematian musuh-musuhku. Kelopak mataku akan basah karena duka. Kurang ajar. Kau akan kubunuh, manusia bodoh. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah manusia yang tak punya daya dan upaya. Aku tak bisa mengetahui apa yang bakal terjadi atas diriku sendiri. Maka itu aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu, ya Allah. Aku lahir dan hadir di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Maka aku sakit dan mati pun atas kehendak-Mu. Maka itu tak ada satu orang pun yang bisa memberikan sakit atas diriku kecuali atas seizin-Mu. Tak ada yang bisa membunuhku tanpa seizin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, segala sakit, hidup dan matiku adalah milik-Mu. Aku hanyalah hayat yang berada di dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, semuanya kuserahkan kepadamu. Getar-getar Manusia Pilihan kali ini menampilkan kisah Khubayb bin Adi. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transforama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-30 ini didukung oleh para pemain Billy Burhan sebagai Khubayb bin Adi, Yoko sebagai putra Harits, Harry sebagai Abu Sufyan, dibantu oleh Narto dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Mereka pergi menuju ke tempat di mana Khubayb bin Adi ditawan. Mereka punya sekian banyak harapan untuk bisa dapat menyaksikan Khubayb bin Adi menyerah atau sedikit mengeluh di hadapan mereka. Tak lama kemudian laki-laki bertubuh besar teman putra Harits itu telah masuk dan berhadapan dengan Khubayb, dan jarak mereka begitu dekat. Khubayb bin Adi, aku baru saja dari tempat penyiksaan di mana sahabatmu yaitu Said bin Ditsinah disiksa, dan mereka memberikan hukuman dengan cara menyulah sahabatmu, menusuk duburnya dengan besi hingga ke atas tubuhnya, dan dia tewas dengan amat mengenaskan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang berasal darinya maka padanya juga mereka kembali. Kematian adalah batas akhir kehidupan di dunia ini, saudaraku. Tak perlu kau cemaskan kematiannya. Aku sahabatnya, orang paling dekat dengannya. Sahabat? Sahabat macam apa dirimu? Kau tidak sedih ataupun kecewa mendengarkan kematiannya? Apa yang harus aku sedihkan? Seharusnya aku bersyukur bahwa Allah telah mengambilnya kembali, dan berarti dia tidak akan disiksa lagi. Kami hamba-hamba Allah telah siap untuk mati di jalannya. Kalau kita berani hidup, lantas kenapa pula kita takut pada kematian? Nah, ku harap padamu, yakinilah bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan Muhammad itu tiada lain hanyalah utusan Allah. Diam! Hentikan! Maafkan kalau aku membuatmu marah. Memang kebenaran kadangkala amat menyakitkan datangnya. Yang manis-manis itu biasanya datang dari satu sumber kebohongan. Oh ya, terima kasih atas pemberitahuanmu. Karena kalau tidak ada dirimu, maka aku tidak tahu bagaimana nasib sahabatku. Allah Maha Besar. Dia mengirimmu untuk memberitahukan padaku tentang kematian saudaraku. Sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kau akan merasakan siksaan yang paling berat dari kami, Khubayb. Kau akan mendapatkan yang lebih berat lagi yang dirasakan oleh Said bin Ditsinah. Tak ada siksaan yang lebih berat dari siksaan Allah di hari kemudian. Laki-laki itu tak mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Khubayb berikutnya, karena dia telah berlalu dengan cepat meninggalkan ruangan itu. Astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhanku, padamu aku menyembah, padamu jualah aku meminta. Aku tidak meminta apa-apa padamu kecuali keteguhan hati. Jangan berikan sedikit pun keraguan padaku di saat aku menghadapi siksaan dari mereka kelak. Mereka orang-orang musyrik yang menentang agamamu, yang menentang Rasulmu dan semua hamba-hambamu. Mereka telah menyulah Zaid. Semoga engkau berikan surga yang engkau janjikan itu padanya. Dan nanti dikala mereka menyiksaku, berikanlah kepuasan pada mereka, agar mereka cepat menyudahi siksaan itu atas diriku. Ya Allah, semuanya ini adalah atas kehendak-Mu. Tak ada yang bisa terjadi tanpa kuasa-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hari berganti hari, akhirnya orang-orang musyrik itu putus asa terhadap Khubaib. Mereka tak tahu lagi hukuman apa yang harus mereka berikan. Sampai pada saatnya mereka memutuskan untuk membunuh Khubaib dengan cara yang paling kejam saat itu di tanah Arab. Hei, kalian semua, dengarkan. Aku tidak akan menghukum lagi atas diri Khubaib, karena semua hukuman telah gagal. Maka itu, aku memutuskan hukuman mati kepadanya. Dengarlah, aku rasa semua hukuman yang kalian sebutkan itu sangat mudah dan ringan. Siapapun di antara kita akan sanggup menerimanya. Hukuman itu sudah biasa dan lazim. Aku punya satu hukuman yang belum pernah terjadi di sini. Apa itu? Apa itu Tuhan? Katakanlah. Aku akan membunuhnya dengan cara disalib, lalu dihujani tubuhnya dengan panah, serta disayat tubuhnya dengan pedang. Setuju. Nah, sekarang kalian bawa Khubaib ke tempat lapang di gurun sebelah selatan, dekat jalan dari Madinah ke Mekah. Dan sebagian lagi ambil pelepah kurma, lalu buat tiang salib. Cepat, laksanakan. Orang-orang musyrik itu dengan sukacita pergi mengikuti perintah putra Harits. Mereka sebagian mengambil pelepah kurma dan sebagian lagi menyeret Khubaib bin Adi ke tempat yang ditunjuk oleh putra Harits. Saat itu, putra Harits kedatangan tamu, yaitu Abu Sufyan, pimpinan orang-orang musyrikin Quraisy. Apa yang akan kau lakukan atas diri Khubaib, wahai putra Harits bin Amir bin Naufal? Oh, Tuan Abu Sufyan. Iya. Maafkan saya, tidak tahu kedatangan Tuan. Silahkan Tuan. Tidak perlu sungkan. Aku juga ingin melihat hukuman kalian padanya. Dan aku juga sudah menyaksikan hukuman atas diri Zaid bin Ditsinah, teman akrab Khubaib. Terima kasih Tuan. Kalau begitu, marilah kita pergi. Silahkan Tuan. Kemana kau akan membawanya? Ke sebelah selatan Tuan, di dekat jalan dari Madinah ke Mekah. Karena biar orang-orang yang datang bisa menyaksikannya. Rencana yang bagus. Kalau begitu, ayo kita pergi. Putra Harits dan adiknya menunggang kuda mereka, lalu bersama para pemanah dan pengawalnya berjalan mengiringi Abu Sufyan yang duduk di atas punggung kudanya yang kelihatan gagah. Tak berapa lama kemudian, mereka telah tiba di tempat di mana Khubaib dibawa. Putra Harits menggeram melihat Khubaib, maka terdengar suaranya dengan lantang. Salib dia di pelepah kurma itu, kecuali kalau dia mau memutuskan semuanya dan meninggalkan Muhammad serta Tuhannya itu. Kalau tidak, salib dia dengan kuat, lalu sayat badannya dan panah tubuhnya. Khubaib, kau dengar semua yang dikatakannya. Mereka akan menyalibmu dan menyiksamu. Hal ini tak pernah terjadi di tanah Arab ini. Nah sekarang, menyerahlah. Kalau tidak, kau akan menyesal. Tawaran yang baik. Bawalah aku kepadanya. Aku ingin bicara padanya. Apa yang akan kau bicarakan? Kau jangan macam-macam. Aku tak akan macam-macam. Bawalah aku padanya. Ayolah. Tidak bisa. Sebaiknya kau katakan padaku. Nanti aku yang akan menyampaikannya padanya. Katakan padanya. Sebelum aku dibunuh, aku ingin sholat lebih dahulu. Setelah itu terserah. Hanya itu, baiklah. Mungkin Tuhanmu itu akan memberikan kerendahan atau kemurahan padamu agar kau menyerah.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Begitulah tuan muda. Dia ingin sholat dulu. Mungkin dia ingin berunding dengan Tuhannya itu. Lalu, bagaimana sekarang? Baiklah. Hubaib, laksanakan keinginanmu. Berundinglah dengan Tuhanmu tentang nyawamu. Mendengar keputusan itu, Hubaib langsung menggunakan pasir untuk tayamum. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia sholat berulang-ulang kali, sampai akhirnya dia menghentikannya. Sudah. Bagaimana kata Tuhanmu, Hubaib? Demi Allah, kalau bukan karena aku khawatir kalian menyangka aku takut mati, dan aku seorang pengecut, niscaya akan kulanjutkan terus sholat sampai akhirnya aku tak bisa berdiri lagi. Tapi aku sadar bahwa kalian menunggu nyawaku, maka aku berhenti. Mendengar hal itu, laki-laki yang berdiri dekat Hubaib itu seperti mendidih darahnya. Tapi pada saat itu juga, Hubaib mengangkat tangannya ke atas. Ya Allah, ya Tuhanku, susutkanlah bilangan mereka, musnahkan mereka sampai binasa. Mati bukanlah suatu masalah, asalkan dalam ridho Allah. Dalam kejadian apapun, kematian akan datang menjelma. Ya Allah, aku serahkan jiwaku sesuai takdir dan kehendak-Mu. Berikanlah rahmat-Mu padaku. Kurang ajar. Aku tidak mau mendengar suaranya lagi. Ayo, kalian angkat tubuhnya. Salibkan dia dan sayati bagai pedang. Lalu panah tubuhnya. Ayo, angkat kedua tangannya. Ayo. Orang-orang musyrik itu dengan cepat dan berebutan mengikat tangan dan kaki Hubaib bin Adi. Namun Hubaib tetap tenang dan diam tak bergerak sedikit pun. Dia sudah menyerahkan semua hidupnya ke pangkuan Allah, Sang Pencipta. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dia masih tetap tenang dan diam. Dia tidak mengeluh sedikit pun. Dia tidak takut menghadapi semuanya. Kenapa dia jadi seperti ini? Dia begitu pasrah. Oh, baiklah Hubaib. Kini permainan kita akhiri. Kau akan kalah. Aku akan keluar sebagai pemenangnya. Kalian bersiaplah. Panah dia! Begitulah akhirnya 10 orang pemanah terbaik yang ada di tempat itu menjalankan perintah Putra Harits. Satu demi satu, anak-anak panah itu menancap di tubuh Hubaib bin Adi. Anak-anak panah menancap dengan dalam ke tubuh Hubaib, namun semuanya seperti memanah karung. Darah keluar dari tubuh itu dengan deras, namun tak sedikit pun membuat Hubaib merintih. Matanya masih tetap terbuka, memandang ke arah orang musyrik di depannya. Bibirnya mengulum senyum. Oh, luar biasa. Hei, lakukan sesuatu, biar dia merasakan sakit atau mati sekalian. Teman Putra Harits melangkah mendekati Hubaib. Lalu dengan tenang dia membisikkan kata-kata ke telinga Hubaib, seperti yang pernah didengarnya ketika pimpinan Quraisy membisikkan kata-kata itu ke telinga Zaid bin Ditsinah. Sukakah engkau, Hubaib, kalau Muhammad menggantikanmu dan engkau bersama keluargamu, kau akan sehat walafiat? Mendengar kata-kata itu, tenaga Hubaib pulih kembali. Lantas dengan suara laksana petir di siang hari, dia berteriak, Demi Allah, aku tak rela aku bersama keluargaku menikmati kehidupan yang senang dan gembira, sedangkan Muhammad Rasulullah kena musibah. Aku tak rela Muhammad menderita walau oleh sepotong duri pun.
Teriakan Khubaib itu akhirnya memberikan kelonggaran pada anak-anak panah orang-orang musyrik menembus tubuh dan jantung serta hatinya, membuat dia terkulai tak berdaya. Namun sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia masih sempat berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, kami telah menyampaikan tugas dari Rasul-Mu. Maka mohon sampaikan padanya esok tindakan orang-orang ini terhadap kami. Tuan muda, dia sudah mati. Demi Lata dan Uzza, belum pernah aku melihat manusia yang mencintai manusia lainnya sebagaimana para sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah itu, mereka semuanya kembali dengan berbagai perasaan. Mayat Khubaib masih tersalib. Burung-burung pemakan bangkai mendekati mayat Khubaib. Namun mereka berkumpul sebentar, berbunyi, lantas setelah itu pergi menjauh. Mereka tak menjamah mayat itu. Doa Khubaib disampaikan Allah pada Rasulnya. Karena Rasulullah di Madinah merasakan sesuatu, lalu mengutus Zubair bin Awal dan Mikdad bin Amr. Nah, demikianlah kisah Khubaib bin Adi. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sampai jumpa dalam kisah lainnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sampai jumpa.